Terang hidup. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Yesus memperkenalkan siapa dirinya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kali ini ia memakai gambaran tentang terang hidup. Orang Yahudi memiliki kebiasaan menyalakan lilin di atas kandil di serambi Salomo. Ini melambangkan keberadaan Allah yang menuntun umatnya dalam perjalanan hidup mereka. Ingat ketika umat Allah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan memimpin umatnya dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dalam pernyataannya, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Kata akulah dalam bahasa Yunani berarti aku adalah aku. Yesus bukanlah penunjuk kepada terang atau salah satu terang, tetapi Yesus adalah satu-satunya terang itu. Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kata sesungguhnya berarti yang sejati. Ada 3 berkat rohani yang dapat diperoleh tentang Yesus yang adalah terang hidup. 1. Keadaan manusia tanpa terang. Ada 3 keadaan orang yang hidup tanpa terang. Pertama, yang berjalan dalam kegelapan. Ayat 12. Kegelapan berarti hidup dikuasai dosa, tidak berdaya atas dosa, mengerti tentang dosa namun tidak dapat berkata tidak terhadap dosa. Keadaan berjalan dalam dosa ini dialami oleh semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa, termasuk dalam kehidupan orang-orang Farisi yang hidup dengan Taurat Tuhan, tetapi terus berjalan di dalam dosa. Kedua, orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang hidup tanpa terang tidak dapat mengenal Tuhan, yang adalah terang itu sendiri. Orang-orang Farisi berbicara soal kebenaran, bandingkan ayat 13 dan 17, tapi mereka tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tidak menerima kesaksian Tuhan Yesus, bahkan mereka menolak Yesus. Ayat 19. Ketiga, orang yang selalu menghakimi orang lain. Orang yang tidak memiliki terang adalah mereka yang hidup dalam penghakiman demi penghakiman kepada orang lain. Orang Farisi tidak menerima kesaksian Yesus. Mereka menuntut dukungan saksi. Inilah yang dimaksudkan mereka menghakimi Yesus menurut ukuran manusia. 2. Cara untuk memiliki terang. Terang hidup dapat dimiliki dengan 2 cara, yaitu pertama, mengenal terang. Jika dibandingkan dengan Yohanes 1 ayat 10, 11, dan 12, maka ada 3 kata yang disejajarkan, yaitu mengenalnya sama dengan menerimanya, dan menerimanya sama dengan percaya dalam namanya. Maka dapat disimpulkan bahwa orang yang mengenal terang adalah orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah langkah pertama yang harus dilakukan bila mau mengenal terang yang sejati itu. Kedua, mengikuti terang. Yesus berkata, "Barang siapa mengikuti aku." Kata mengikuti berarti menyertai, mengikuti sebagai murid dan menaati panggilannya untuk diberkati dan menjadi berkat. Mengikuti terang berarti mengikuti dan menaati kehendak Tuhan. Hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan ketaatan pada firman Tuhan, karena Tuhan menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Bandingkan Mazmur 119 ayat 105. 3. Tanggung jawab manusia setelah memiliki terang. Di dalam Yohanes 8, Yesus berkata bahwa dirinya adalah terang dunia. Tetapi dalam Matius pasal 5 ayat 14 dan 16, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Perbuatan baik yang dimaksudkan adalah menghasilkan buah kepribadian. Bandingkan Galatia 5 ayat 22 dan 23, dan menjadi saksi yang menceritakan tentang Yesus yang adalah terang hidup kepada orang lain. Sahabat Iktus, kita dahulu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Tuhan, dan selalu menghakimi orang lain. Tetapi bersyukur karena Yesus adalah terang hidup yang sedia menerangi hati kita,
sehingga kita hidup dalam kebenaran dan dapat mengenal Dia. Ketika terang hidup tinggal di hati kita, kita hidup dalam terang dan menjadi terang yang hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Saya percaya dan menerima Yesus dalam hati saya, maka terang hidup menerangi jalan saya. Firman Tuhan adalah terang yang menuntun jalan saya dalam jalur kehendak-Nya. Tanpa firman Tuhan, saya pasti jatuh dan tersandung. Dengan tetap berjalan di dalam terang firman Tuhan, orang lain dapat melihat perbuatan baik dalam hidup saya dan memuliakan Tuhan. Saya adalah terang dunia, berarti saya selalu bersaksi tentang Yesus yang adalah terang kepada mereka yang masih tinggal dalam kegelapan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan saya ketika tinggal dalam kegelapan? Apa yang saya lakukan agar dapat tinggal di dalam terang hidup? Apa tujuan Tuhan menjadikan saya terang dunia? Tuhan Yesus, dulu saya buta dan yang nampak hanya kegelapan. Saya selalu dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Namun saya bersyukur karena Engkaulah terang hidup saya. Sekarang saya tidak takut melangkah karena terang-Mu selalu bercahaya. Saya berjanji untuk tetap merenungkan firman-Mu sebagai pelita dan terang bagi jalan saya. Dengan tinggal di dalam terang-Mu, saya dimampukan untuk menjadi terang dunia. Inilah kehidupan yang menjadi berkat bagi saudara, teman-teman, bangsa Indonesia, dan bahkan hingga menerangi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Amin. Yesus adalah terang hidup yang terpancar dalam hidupku. Kristuslah